Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kami sampaikan, alhamdulillah Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda dan sebagainya di Desa Tirtomulyo. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat bersua walaupun secara daring melalui akun YouTube ataupun nanti media sosial yang share di ini. Ya, sholawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda Desa Tirtomulyo, baik di Dukuh Blesan, Karen, dan Dusun Kondangan. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan beberapa hal, terutama tentang UMKM. Nah, pada kesempatan ini, karena basic saya matematik, maka kami ingin mengangkat tentang pengendalian kualitas statistika, terutama, tapi untuk UMKM. Nah, sebelum kita belajar bagaimana pengendalian kualitas dengan statistik ini, tapi kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan UMKM. Saya kira Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, dan semuanya ini sudah paham nih apa itu UMKM. Singkatannya apa UMKM? UMKM singkatannya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Tapi definisinya secara luas pasti ada gitu ya. Nah, dari sudut pandang usaha, UMKM bisa dideskripsikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Jadi mikro, ukuran rumah tangga, ukuran individu, atau ukuran apapun. Nah, ini banyak sekali sekarang ini disupport dengan kegiatan-kegiatan yang berupa daring. Misalnya marketplace gitu ya, banyak sekali marketplace buat Anda berjualan. Bahkan sekarang ini ya media-media sosial atau grup-grup media sosial itu sudah sering digunakan juga untuk berjualan. Nah, itu sudah bisa dianggap sebagai UMKM. Nah, sedangkan usaha mikro sendiri apa? Kita akan bahas satu persatu. Usaha mikro itu yang seperti apa, usaha kecil seperti apa, dan menengah seperti apa. Nah, perlu Anda pahami bahwa usaha mikro, kita bahas yang terlebih dahulu mikro itu adalah usaha perseorangan atau milik keluarga. Biasanya dia profitnya atau kurang dari 50 juta per tahun. Nah, biasanya keuangannya masih campur ini antara modal usaha dengan hasil dari usaha Anda. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa usaha mikro itu kurang dari 50 juta per tahun. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sudah tahu lah. Nanti kalau Anda Bapak Ibu pengen atau saudara-saudara pengen, saya masuk yang mana? Mikro kah? Atau kecil kah? Atau menengah kah? Kalau yang kecil itu biasanya keuntungannya kurang dari 300 juta per tahun. Ini sudah cukup tinggi. Usaha ini biasanya terdiri dari usaha bisnis informal, misalnya industri sepatu minimal. Nah, kalau di Jogja ini yang kita sering lihat di Manding ya, Manding itu kan banyak usaha sepatu di sana dia. Di Kasongan itu ada usaha gerabah dan sebagainya. Nah, kalau di Desa Tirtomulyo saya belum menemukan gitu ya. Nah, mungkin usahanya yang usaha kecil yang seperti apa saya belum bisa menemukan. Nah, perusahaan ini atau perusahaan atau institusi berskala kecil, misalnya toko-toko kecil. Nah, mungkin Bapak Ibu punya ada yang toko kecil di sini, atau di kampungnya itu ada usaha toko kecil, toko kelontong dan sebagainya, itu bisa dianggap sebagai usaha kecil atau usaha ya kecil-kecilan ya, atau kecil gitu ya, sama saja. Yang ketiga adalah usaha menengah. Usaha menengah biasanya ini sudah memiliki sistem pembukuan yang lengkap,
Artinya mungkin sudah punya karyawan, dan terlepas dia uang pribadi dengan uang pendapatan dan uang pribadi itu sudah terpisah biasanya. Jadi pembukuannya sudah berbeda. Maka biasanya hasilnya cukup tinggi, nanti kemudian lebih dari 300 juta per tahun. Nah, biasanya juga yang seperti ini biasanya sudah memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak, artinya dia sudah membayar pajak. Nah, pajak-pajak ini yang biasanya bahkan usaha-usaha kecil sekarang sudah diberi pajak gitu ya. Beberapa hari kemarin saya kira ada di media sosial juga muncul bahwa pengendara Gojek sudah dikenakan pajak, harus memiliki NPWP. Artinya ya seperti itu, ya, sudah ada kewajiban kita sebagai warga negara ya harus bayar pajak gitu. Nah, itulah beberapa definisi UMKM. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, nanti silahkan mengkategorikan sendiri apakah termasuk usaha mikro atau kecil atau menengah. Nah, atau Bapak Ibu dari kecil mau naik jadi menengah dan sebagainya. Nah, itu perlu usaha-usaha. Nah, usaha-usaha itulah nanti yang akan kita bahas di pertemuan kali ini dengan model pengendalian kualitas pakai statistik. Nah, itu yang kita harapkan pada materi hari ini. Nah, selanjutnya selain kalau tadi sudah kita sampaikan definisi dari UMKM, maka kita akan sampaikan definisi dari kualitas atau mutu. Karena judulnya saja pengendalian kualitas. Kenapa kualitas perlu dikendalikan? Maka Bapak Ibu perlu terlebih dahulu paham bahwa apa itu kualitas, apa itu mutu. Nah, kualitas atau mutu adalah ukuran atau tingkat kesesuaian barang atau jasa dengan standar atau spesifikasi yang telah ditentukan atau ditetapkan. Nah, Bapak Ibu kan pernah membeli sesuatu gitu ya. Contoh sederhana adalah ketika Anda membeli misalnya handphone. Nah, handphone kita ini, misalnya ini, nah, itu kan sudah pasti kualitasnya tidak, ya walaupun mereknya merek yang biasa saja gitu ya, tapi mereka pasti punya kualitas yang sama mereka pasti mencetak sama 1000. Nah, pasti kualitas dari 1 sampai 1000 itu diharapkan sama. Nah, begitu kan. Jadi tidak ada perbedaan kalau misalnya ada 2 orang beli HP. Yang satu dapat yang bagus terus tidak error, tapi yang satu lagi itu kok sering misalnya ngedropan, baterainya sering habis sendiri. Nah, hal-hal yang seperti itu yang biasanya dihindari untuk menjaga kualitas dari suatu produk. Yang saya bilang tadi HP, ya, berarti ini. Apalagi selain HP, banyak sekali, misalnya elektronik, jam tangan, apalagi TV, apalagi peralatan rumah tangga banyak, ada air conditioner, ada kulkas dan sebagainya. Nah, kalau kita di usaha kecil ataupun mikro ataupun usaha kecil yang punya toko kecil gitu ya. Nah, bagaimana Anda melakukan kualitas? Mencari kualitasnya, berarti pelayanannya. Nah, misalnya nih, pelayanan itu berarti senyum, sapa, ramah. Nah, itu salah satu menjaga kualitas. Karena kita termasuk produk jasa. Jadi yang jasa ini berarti harus banyak komunikasinya bagus dan sebagainya. Nah, kalau berupa produk, maka produknya harus berkualitas yang baik. Jadi tidak mengecewakan. Nah, cara menggambarkannya ada beberapa. Bahwa nanti ada kualitas yang berdasarkan variabel. Ini yang bisa diukur biasanya. Variabelnya bisa diukur, dinyatakan dengan besaran tertentu. Dapat diukur seperti panjang, berat, temperatur. Nah, kalau kita bicara produk, variabel yang dapat diukur misalnya alat pancing kah atau apa gitu. Nah, macam-macam. Kemudian ada atribut. Atribut ini hanya kalau barang itu rusak atau tidak cacat gitu ya. Nah, jadi karakter kualitas produk dinyatakan dalam bentuk apakah produk tersebut memenuhi kondisi, apakah layak atau tidak layak untuk dipakai. Nah, jadi seperti itu. Ada 2 macam cara menggambarkan kualitas secara variabel dan secara atribut. Nah, jadi itu adalah definisi kualitas atau mutu. Nah, selanjutnya setelah kita bicara kualitas, maka kita perlu mendefinisikan pengendalian kualitas. Kenapa perlu dikendalikan? Nah, ternyata kualitas ini, ini sedikit cerita saja bahwa banyak perusahaan yang mungkin sampai dulu dibuat sampai sekarang ini masih bertahan itu karena memang kualitasnya dipertahankan, gitu ya. Saya sebut saja, misalnya kita pernah, mungkin Bapak Ibu atau adik saudara yang hidup di zaman saya itu zaman masih muda itu kan terkenal dengan HP yang namanya Nokia. Betul ya? Nokia itu bagaimana dulu dia sangat digemari dengan handphone yang sangat digemari, gitu ya. Tetapi lambat laun dia bukan kualitasnya menurun, tapi dia tidak mengikuti perkembangan zaman, gitu ya. Nah, akhirnya dia kolaps.
ganti, dan sekarang ini menjadi HP-HP yang sekarang ini, HP Android, HP apa gitu ya. Nah, artinya apa? Kualitas dari suatu barang itu perlu kita jaga. Nah, bagaimana cara menjaganya? Atau kita coba lihat definisinya. Definisi dari pengendalian kualitas adalah satu. Ini menurut Porterfield tahun 2012 itu mendefinisikan sebagai penggunaan teknik dan aktivitas untuk mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas barang atau jasa. Hal ini mencakup teknik dan kegiatan berikut ini. Yang pertama apa? Spesifikasinya. Yang pertama adalah spesifikasi. Nah, kalau tadi saya bilang Nokia, ketentuan zaman kan menghendaki Android ya saat itu. Tapi Nokia saat itu bertahan dengan OS-nya yang berupa Symbian. Nah, ternyata spesifikasi Symbian ini tidak bisa menuntut tuntutan zaman. Nah, maka lambat laun penggemarnya akan lari gitu ya. Walaupun sekarang ini Nokia sudah buka lagi brand baru dengan Android-nya, tapi ternyata itu tidak begitu cepat untuk menaikkan pamor Nokia kembali gitu ya. Artinya sudah terlambat. Banyak sekali brand-brand baru yang sudah muncul dan itu sudah menjadi saingan yang begitu kuat gitu ya. Artinya apa? Satu, spesifikasinya. Yang kedua, kalau sudah spesifikasi, kalau kita bicara produk, maka desain produk atau jasanya. Nah, kalau produk misalnya tadi handphone, maka apa sih kekhasan dari handphone yang Anda miliki? Atau handphone yang ini apa? Jadi kan misalnya produk tertentu memiliki spesifikasi yang tinggi dengan kekhasan yang apa. Nah, itu yang membuat dia akan laku di pasaran. Kemampuannya seperti apa? Kalau jasa, maka jasa ini apa yang membedakan jasa Anda dengan jasa yang lainnya, begitu ya. Dan kelebihan Anda di mana? Itu. Kemudian setelah ada spesifikasi, desainnya bagaimana, kemudian kalau kita bicara produksi, maka yang ketiga adalah produksinya bagaimana, atau instalasi produksinya bagaimana. Nah, jadi kita harus memenuhi kebutuhan spesifikasi yang tadi. Jadi proses produksinya, mulai dari prosesnya dan sebagainya. Nah, nanti hal-hal yang satu ada spesifikasi, ada desain, ada produksi, inilah nanti yang akan kita kendalikan kualitasnya. Ada lagi sebenarnya, ada proses inspeksi yang keempat. Inspeksi itu seperti apa? Memastikan kesesuaian dari produk dengan spesifikasi yang pertama tadi. Jadi inspeksi atau dinilai. Yang kelima, meninjau penggunaan untuk menyediakan informasi atau revisi spesifikasi. Jadi ditinjau setelah diinspeksi, ditinjau ulang. Artinya kalau sudah ada kegiatan rencana, gampangnya dievaluasi gitu ya. Nah, jadi ada 5 aspek pengendalian kualitas. Ada spesifikasi, ada kebutuhan, ada desain produk, ada jasa yang dapat memenuhi spesifikasi, ada inspeksi, dan ada tinjauannya. Nah, itulah aspek-aspek pengendalian kualitas. Nah, sekarang kita akan masukkan aspek dari statistiknya gitu ya. Kalau kita masuk pengendalian kualitas, kita masuk ke tujuan terlebih dahulu sebelum masuk ke pengendalian kualitas. Jelas sekali ya, kalau pengendalian kualitas tujuannya satu, apa? Memperoleh jaminan kualitas, ya toh? Itu yang kita harapkan. Kualitasnya baik, berarti konsumennya tidak akan lari. Nah, artinya sudah ini, makanya orang menyediakan banyak customer service itu ya, baik di jasa telepon, di jasa apa gitu ya, supaya apa? Pelanggan itu tidak lari ke brand lain. Nah, itu biasanya dilakukan. Memperoleh jaminan kualitas dapat dilakukan dengan acceptance sampling plans. Ini secara statistiknya sudah muncul di sini. Sampling penerimaan. Nah, itu sudah statistik sampling penerimaan. Tujuannya menjaga konsistensi kualitas berdasarkan dengan control chart. Nah, di sini nanti statistiknya akan berperan. Tadi ada sampling plan, ada control chart. Ini adalah grafik pengendali namanya, gitu ya. Nah, keuntungan yang lain apa di sini? Untuk mempertinggi kualitas dan mengurangi biaya. Itu keuntungannya. Tujuannya tadi ada 2. Nah, keuntungannya terhadapnya menjaga kualitas lebih uniform atau lebih seragam. Seragam itu ya sama semua. Jadi kalau saya cetak barang yang 100, maka 100 ini tidak ada perbedaan dalam hal kualitas, sama semua. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan alat produksi lebih efisien. Kalau kita sudah punya alat produksi yang bagus, jadi nanti ini bisa dihilangi. Artinya step-step tertentu itu bisa kita hilangkan, maka akan jadi lebih efisien. Mengurangi pembuangan atau rework. Yang kelima, rework itu pekerjaan ulang. Kan boros tenaga, boros uang ya kalau dikerjakan berulang-ulang. Kemudian yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, yang ke-5, inspeksi yang lebih baik. Nah, jelas karena kalau sudah ada ini, inspeksinya akan jadi lebih
baik, ya toh, sudah ada pengendalian kualitas, maka inspeksinya dengan alatnya akan lebih bagus juga. Yang keenam, memperbaiki hubungan dengan konsumen. Ini jelas sekali, pasarnya kan konsumennya siapa. Kalau Anda memberikan pelayanan yang bagus, kualitasnya bagus, kendali sebagainya, maka konsumen Anda tidak akan lari. Maka kalau sudah nyaman di brand tertentu, maka dia akan gunakan brand itu terus, gitu ya. Kemudian spesifiknya tentu saja akan naik dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan zaman, begitu ya. Nah, jadi tuntutannya juga akan lebih tinggi. Nah, itu adalah tujuan dan keuntungan dari pengendalian kualitas itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita masukkan statistik, nah, pengendalian kualitas statistik itu ada mata kuliahnya sebenarnya. Kalau kita bicara mungkin di teknik industri juga ada, di matematika sendiri juga ada. Nah, kebetulan saya ini matematika dan meneliti bidang statistik, maka saya sampaikan pengendalian kualitas secara statistiknya seperti apa. Nah, kebetulan ini adalah ilmu yang kalau secara definisi pengendalian kualitas statistik atau disingkat PKS, nanti ilmu yang mempelajari tentang teknik, metode pengendalian kualitas berdasarkan prinsip-prinsip atau konsep statistika. Nah, konsep statistika ini akan mengajarkan apa? Nah, misalnya probabilitas atau peluang kejadian dan sebagainya. Mungkin yang Bapak Ibu ini yang mungkin awam gitu ya, misalkan nanti ada peluang hari ini hujan, peluang hari ini apa gitu kan, probabilitas kalau bahasa kita gitu ya. Konsep statistik yang digunakan biasanya ini pada proses produksi. Kalau tadi dibilang gini, barang itu hanya akan ada dua, baik atau buruk. Nah, maka kalau di statistik ini namanya distribusinya baik, buruk, sukses, gagal, itu namanya distribusinya binomial. Nah, ini distribusi binomial. Nanti Bapak Ibu tidak usah, nanti yang sederhana saja yang ingin saya sampaikan. Jadi, misalnya nih, saya punya toko. Bapak Ibu kan pasti bicara, saya mau ngisi toko ini dengan apa? Nah, di masyarakat ini larisnya yang mana? Maka Bapak Ibu, rata-rata yang terjual cepat yang mana? Anda bilang rata-rata. Atau yang paling sering laku yang mana? Nah, paling sering laku yang mana? Atau sering banyak laku yang mana? Nah, itu adalah konsep dari rata-rata, dan kalau sering keluar yang mana berarti kan konsep dari modus. Anda sering bicara ini, yang modus itu nilai yang sering keluar, artinya sering terjual yang mana. Maka Bapak Ibu pasti akan membeli barang-barang tersebut untuk dipasang di toko Bapak Ibu. Nah, jadi itulah konsep-konsep statistik yang Anda gunakan secara tidak langsung sebenarnya di dunia nyata itu kalau Anda punya toko kecil dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi tidak begitu susah sebenarnya statistika ini. Ya, ada yang bagian-bagian susah, tapi memang yang digunakan secara ini ya mudah-mudah saja, begitu kan? Tetapi perlu Anda ingat kalau di perusahaan-perusahaan yang multinasional, multi internasional misalnya begitu ya, mereka pasti akan memberikan pengendalian kualitas ini secara baik dan secara mungkin matematika yang susah-susah gitu ya, artinya yang bagian-bagian itu. Tapi kalau untuk toko UMKM saya kira rata-rata Anda Bapak Ibu sudah bisa menerapkan itu saja, saya kira akan lebih baik dari toko sebelah mungkin gitu ya, yang tidak memakai statistika. Nah, saya kira itu konsep statistika nanti ada probabilitas, ada rata-rata dan sebagainya. Nah, ini statistik yang sederhana saja. Nah, peran statistikanya dari mana? Maka sebenarnya nanti ada grafik pengendali atau control chart, grafik pengendali prosesnya gitu ya. Nah, atau apa proses dari suatu produksi. Nah, tapi kalau Bapak Ibu misalnya punya toko dan harus membuat sesuatu, maka biasanya disebutkan standar operasional prosedur untuk membuat atau SOP. Maka kalau Anda punya itu, tahap-tahapnya ini bisa dicek nanti secara statistik tahap 1 seperti apa, tahap 2 seperti apa, tahap 3 seperti apa, tahap 4 seperti apa. Nah, itu adalah grafik pengendali. Nah, kalau saya ingin menyampaikan di sini hanya rata-rata saja lah. Rata-rata itu rumusnya yang seperti apa? Ya, nanti hanya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dibagi dengan banyaknya 4, gitu kan? Itu rata-rata. Kemudian ada jangkauan, itu R sama dengan X mas di data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian variasi, ini agak jelimet gitu ya. Nah, tapi saya kira Bapak Ibu punya handphone gitu ya, handphone yang bisa terkonek dengan Google Sheet atau apa. Nah, itu sangat mudah sekali, tinggal masukkan saja data di situ. Maka nanti Bapak Ibu bisa menghitung tuh rata-ratanya berapa, variasinya berapa. Nah, mungkin suatu saat akan saya sampaikan kembali gitu ya, akan kami sampaikan kembali bagaimana menghitung rata-rata, variasi dan sebagainya, atau membuat grafik pengendali dengan software gitu ya, atau dengan Google Sheet atau bagaimana, nanti yang mudah-mudah saja. Atau Bapak Ibu punya laptop yang ada Excel-nya begitu, nanti akan coba kami contohkan setelah ini begitu ya. Nah, nanti ada variasi dan simpangan baku.
Nah, selanjutnya ini dia contoh-contohnya. Nah, ini contohnya suatu perusahaan, ini contohnya perusahaan gitu ya. Jadi jangan nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu tahu bahwa suatu perusahaan pembuatan produk industri diterapkan spesifikasinya ada 2,4 plus minus 0,05 mm. Untuk mengetahui kemampuan proses dan mengendalikan proses itu bagian pengendalian PT EGZ telah melakukan pengukuran terhadap 20 sampel dan masing-masing sampel berukuran 5. Nah, nanti dapat dilihat di PPT, nanti akan silakan dicek di sini. Nah, di situ ada X1, X2, X3, X4, X5, itu N-nya 5, sampelnya 20. Maka ada 20 sampel ke bawah. Rata-rata itu menjadi salah satu peran penting dalam pengendalian kualitas, maka kita lihat di sini. Kalau kita lihat rata-ratanya dan ini, nah di situ ada perhitungan, ada sampel 1 sampai 20. Kalau dihitung rata-ratanya berarti ada 2,4 dan sebagainya itu. Dan nanti dijumlahkan juga ada ketemu rata-rata. Kemudian ada range, data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, mungkin nanti akan ditampilkan mahasiswa kami gitu ya. Nanti semoga ditampilkan. Nah, itu adalah penggunaan rata-rata. Dan nanti kalau grafik pengendaliannya bagaimana? Nah, setelah Anda ketemu rata-rata dan X-bar-nya, maka akan dibentuk grafik pengendalinya seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan sedikit grafik pengendali itu. Grafik pengendali X-bar dan R ini ya. X-bar itu berarti X rata-rata. X-bar itu ya, karena sebutnya X-bar. Dan R itu adalah jangkauannya. Nah, Anda perhatikan di situ ada garis merah yang mendatar, itu ada garis merah yang lurus saja, ada yang putus-putus, ada yang titik-titik. Ada yang garis hitam di tengah. Nah, itu adalah rata-rata. Oke, ada rata-ratanya. Nah, itu kemudian ada titik naik turun. Nah, di situ ada titik merah yang paling akhir itu. Maka itu adalah disebut sebagai produk yang mungkin out of control, di luar batas pengendali. Artinya dia hasilnya tidak memenuhi standar. Nah, bagaimana Anda mengetahui bahwa dia di luar standar? Nah, maka harus Anda cek tuh. Tadi kan ada proses 1, proses 2, proses 3. Nah, di bagian manakah yang nanti itu bermasalah? Nah, begitu. Jadi ini ada itu yang dapat kami sampaikan. Sedikit pengetahuan saja untuk pengendalian kualitas statistik menggunakan untuk UMKM. Nah, di sini saya sampaikan adalah grafik pengendali X-bar dan R. Walaupun nanti ini agak mungkin kurang pas ya kalau diterapkan dalam UMKM yang skalanya toko kecil. Kalau toko kecil yang dipakai adalah X-bar saja, rata-rata saja dan jangkauan saja, nggak apa-apa. Mungkin jangkauan itu maksudnya orang-orang di sana itu yang dibeli yang harganya paling tinggi berapa, paling rendah berapa. Maka Bapak Ibu kalau tertingginya yang paling dibeli adalah sekian, jangan lebih ini lagi. Nah, jadi carilah barang-barang yang di tengah-tengah. Rata-ratanya bagaimana? Rata-ratanya barang. Jadi rata-ratanya ada 2. Misalnya rata-rata produk ini yang sering dibeli, maka Bapak Ibu sebenarnya lebih banyak dalam 1 minggu itu sering habis. Rata-ratanya cepat sekali itu habis. Nah, maka Bapak Ibu pasti akan stok ini lebih banyak misalnya, gitu ya. Nah, kemudian barang lain ini tanya bagaimana lihat produknya ini. Jadi toko kecilnya itu lengkap, tapi dengan catatan dicatat semua, ini habis kapan, ini kapan. Maka perputaran uang Anda akan jadi lebih cepat. Betul ya? Karena habis beli lagi, ini habis beli lagi dan sebagainya. Dan stok Anda juga bisa lebih banyak. Nah, begitu. Stoknya lebih banyak, maka akan lebih banyak menghasilkan. Dan Anda bisa cek satu persatu dengan konsep-konsep dasar statistika yang sederhana saja. Pakai rata-rata, jangkauan atau range atau variansi. Variansi itu ukuran sebarannya gitu ya. Penyebarannya bagaimana? Nah, misalnya tadi ada rata-ratanya sekian, pasti kan ada yang tinggi, rendah dan sebagainya begitu ya. Nah, itu menyebarnya seperti apa? Nah, mungkin lain kali lah saya akan jelaskan mengenai ukuran penyebaran ini. Nah, kalau hari ini saya kira cukup. Ini adalah pengantar saja. Nanti akan kami buatkan bagaimana membuat atau menghitung rata-rata lah, atau membuat pembukuan menggunakan Google Sheet begitu ya, atau itu nanti akan kami buatkan kembali. Saya kira yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada Bapak Ibu saudara-saudara di Desa Tirtomulyo ini. Nanti akan kita mungkin pada kesempatan ini kita akan ketemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.